Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom, salam sehat untuk kita semua. Hari ini adalah Kamis 6 Juni 2024. Kita kembali bersama-sama akan menimba inspirasi dari firman Tuhan yang kita renungkan, yang diambil dari Injil Markus 12 ayat 28b sampai dengan 34. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berilah aku pengertian, maka aku akan menaati hukum-Mu. Aku akan menepatinya dengan segenap hati, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa dan tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban orang itu, maka Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Di bagian akhir dalam membuat sebuah karya tulis, dulu ketika saya membuat skripsi ataupun tesis, bagian akhir itu menjadi bagian yang paling penting. Karena bagian akhir itu disebut rangkuman, summary, atau kesimpulan yang akan menyimpulkan segala yang telah ditulis dengan panjang lebar. Begitu juga biasanya dalam setiap rapat ada notulis yang akan mencatat pokok-pokok ringkasan hasil rapat yang akan disarikan dalam sebuah notulen. Dan kriteria rangkuman atau summary harus isinya padat, singkat, dan jelas. Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara tentang seorang ahli Taurat yang datang kepada Yesus dan ia bertanya, perintah manakah yang paling utama dalam Taurat? Seorang ahli loh dalam Taurat, yang artinya dia fasih, tahu benar tentang Taurat dan hukum-hukumnya. Lantas, mengapa ia datang dan bertanya kepada Yesus? Mungkin ahli Taurat ini ingin ngetes Yesus. Atau bisa jadi memang ia sungguh tidak mengerti, hingga akhirnya ia bertanya kepada Yesus karena banyaknya hukum dan perintah dalam Taurat yang disebut mitvot. Ada 613 perintah dalam agama Yahudi yang terdiri dari 365 larangan. Setiap hari berarti ada larangannya, 365 larangan, dan 248 berupa perintah atau hukum. Manakah yang utama? Bingung pasti, ada 613. Maka Yesus menjawab ahli Taurat itu dengan mengutip dari kitab Ulangan 6 ayat 4. Ia mengatakan, "Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad." Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita adalah esa. Tuhan Allah itu adalah esa. Rema ini menegaskan perintah yang utama dalam Taurat, yakni kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu.
Dan perintah yang kedua yang dikatakan oleh Yesus, Ia mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah inti dari seluruh perintah dalam Taurat yang disarikan oleh Yesus dengan sempurna. Maka sang ahli Taurat pun mengakui jawaban Yesus yang sungguh tepat. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, ajaran Kristiani intisarinya adalah tentang kasih. Mengasihi Allah dengan seluruh diri kita. Dan ungkapan mengasihi Allah kita buat dengan mengasihi sesama kita. Mudah diomong, terkadang perlu diperjuangkan untuk menunaikannya. Maka pertanyaannya, sudahkah kita buat itu? Mengasihi Tuhan Allah dengan seluruh hidup kita dan mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Semoga itu yang kita perjuangkan. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.